One, two, three, let's go! Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat datang, selamat ketemu dengan kami di YouTube channel kami yang bernama Meli dan Sangga. Tujuan kita untuk membuat konten video ini sebetulnya kita berdua ingin menceritakan pengalaman kami sebagai sebuah keluarga yang sedang berjuang untuk mendapatkan 2 garis biru. Jadi kami pikir dengan membuat video ini ya kita bisa saling sharing dan juga kami berharap bisa memberikan pengetahuan yang baru karena mungkin belum terlalu banyak yang mengetahui karena beberapa orang mungkin bisa dengan mudah mendapatkan anak gitu, tapi ada yang lain mungkin mempunyai masalah, mungkin ada yang memiliki masalah sama juga dengan kami dan butuh informasi gitu ya. Jadi di sini kami hadir untuk mencoba sharing, ngasih tahu apa aja sih gitu sebenarnya kita gimana, kemudian apa saja yang kita lalui dan sebagainya gitu. Harapannya sih mudah-mudahan teman-teman yang ngalamin kondisi yang sama-sama kayak kita gitu ya bisa tercerahkan gitu. Iya, dan disclaimer juga ya, kami berdua bukan seorang dokter, kami berdua bukan berlatar belakang medis, ini hanya murni cerita kita aja Betul, ya. berdasarkan apa yang kita alamin, apa Betul yang kita sekali, rasakan. dan mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Untuk itu mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan juga komen apabila kalian memiliki pertanyaan seputar perjuangan kami atau perjuangan kalian juga untuk mendapatkan garis 2. Bener kan nggak garis 2 ya? Betul. Iya. Jadi Oke. biasanya biar bisa saling menguatkan gitu. Iya betul. Syukur-syukur kita bisa berkenalan dan berkomunikasi secara lebih intens ya. Betul. Baik itu melalui DM nantinya gitu kan, atau kalian juga bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar gitu. Oke. Kita mulai dari mana dulu nih sekarang? Masalah kita apa? Gitu Oke, kali ya. iya. Mungkin dimulai dari sebenarnya Dari kita itu ada ya. apa sih gitu ya. Iya. Ada apa dengan kita sampai kita harus kepengen sharing dengan upaya kita untuk mendapatkan keturunan. Dan ini sebetulnya ingin kita share sih kepada kalian semuanya dari jauh-jauh hari, tapi karena kita baru siap di saat ini ya, di Siap akhir-akhir untuk ini share. ya siap untuk share, karena kan untuk share seperti ini kan berkaitan dengan mental juga ya. Betul. Tidak semua orang sanggup untuk men-share hal-hal pribadi seperti ini gitu. Dan insya Allah kami sudah siap untuk share dengan tujuan yaitu tadi berbagi informasi, dan semoga kita bisa Ya, biar ada untuk manfaatnya ya lah manfaatnya lah ya, iya gitu. Karena emang sebenarnya sebelum ini kan setelah kita tahu ada masalah kita itu apa dalam mempunyai keturunan, kita kan juga coba cari tahu nih gitu yang memiliki kasus-kasus sama gitu seperti masalahnya kita berdua gitu, dan ternyata belum banyak yang share Iya, ya kan gitu. Jadi kita juga agak-agak kebingungan nih gitu sebenarnya informasi yang benarnya tuh seperti apa gitu. Ada yang mematahkan bilang katanya udah kalau udah kayak gini sih udah nggak bisa punya anak lagi gitu. Ada juga yang mungkin bisa tapi entah dengan cara apa kayak gitu. Nah di sini kita mau coba share tentang itu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang mengalami masalah yang sama-sama kita bisa dapat insight baru. Gitu. Iya betul. Oke, lanjut ke masalah pertama. Mungkin kita akan mulai dari perjalanan kita di awal. Jadi pernikahan kita udah berapa lama? Kurang lebih 6 tahun. Tahun ini mau 7 tahun. Tahun ini mau 7 tahun. Sebentar ya. lagi 7 tahun, beberapa bulan lagi. Iya. Dan di pernikahan bulan ke-7 ya kalau tidak salah ya. Di pernikahan di bulan ke-7 kami masih belum diberikan momongan, belum dipercaya Allah untuk mendapatkan 2 garis biru, sehingga kita berdua itu datang ke sebuah rumah sakit yang ada di Jakarta dan kita coba cek ya. Kita Waktu coba itu, nanya-nanya dulu. Iya, nanya-nanya dulu sih, dan yang pertama kayaknya kamu ya. Aku di situ pertama kalinya saya tahu yang namanya USG transvaginal gitu. Nah, jadi itu pertama kalinya saya
kita datang ke Obgyn, kemudian pertama kalinya saya tahu yang saya pikir USG itu cuma diolesin di perut begitu ya, gitu, dipakai lewat perut begitu, tapi ternyata ada yang namanya USG transvaginal Ya. gitu. Dan hasilnya pada saat itu ternyata tidak ada masalah apa-apa ya. Betul, Iya, dan pada saat itu bahkan dokter juga bilang, ini belum 1 tahun, santai aja. Iya benar, kita malah disuruh Iya. pacaran dulu ya, disuruh honeymoon Disuruh dulu. pacaran dulu karena kan memang waktu itu usia kita juga Masih masih muda lah di ya. bawah 30 tahun lah ya, masih muda gitu. Jadi dokter waktu itu menyarankan udah pacaran aja dulu Iya, gitu, karena santai belum aja 1 tahun. dulu katanya. Nah, terus setelah setahun agak lebih dikit ya waktu itu ya, sekitar setahun. bulan Juni atau Juli gitu, di tahun 2017 ya. Kita nikah kan 2016, ya. Terus 2017 di bulan Juni atau Juli gitu, kita datang ke sebuah rumah sakit yang memang khusus untuk fertilitas. Iya, karena kita ingin mengecek gitu kan ada apa dengan Sebenarnya kita ada masalah gitu ya. apa. Awalnya Meli dulu ya yang dicek. Iya betul. Pertama, jadi ternyata memang kalau misalnya kita mau cek masalah fertilitas, yang paling pertama dicek itu di pihak perempuannya, gitu. Yang dari pertama, makanya ke rumah sakit yang pertama pun pas kita masih 7 bulan, yang dicek itu cuma saya doang, gitu. Dan kita juga waktu itu belum kepikiran macam-macam ya, gitu. Dan yang namanya USG transvaginal itu jadi ada alat gitu dimasukin ke dalam vagina kita. Nah nanti dari situ ada sensor, entah sensor apalah gitu ya, nanti kelihatan sama dokternya di situ tentang kondisi rahim kita, ketebalan dinding rahim kita, kemudian juga lokasi rahim kita, terus juga sel-sel telur yang ada di dalamnya gitu. Dan pada saat itu di 2 rumah sakit, dari yang rumah sakit pertama dan juga rumah sakit yang kedua, alhamdulillahnya kondisi sel telur saya cukup baik gitu. Jadi memang rahim juga baik ya. Rahim juga alhamdulillahnya baik, karena memang saya sebelumnya tidak pernah mengalami masalah-masalah menstruasi gitu. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah mengalami sampai nggak haid berbulan-bulan gitu ya, atau mungkin ada juga yang sampai kayak haidnya tuh kayak pendarahan gitu, misalnya seminggu 2 minggu tuh nggak selesai gitu, bahkan selang beberapa hari kemudian mens lagi gitu, ada juga yang kayak gitu ya. Ya alhamdulillahnya saya belum pernah mengalami hal-hal seperti itu, jadi lancar-lancar aja gitu. Iya, dan setelah istri saya itu dicek dan hasilnya itu bagus, kemudian dokter menyarankan saya untuk cek sperma terlebih dahulu. HSG dulu aku. Oh iya, HSG ya. HSG dulu. Iya. Setelah HSG selesai. Iya, nah jadi kita dulu HSG itu apa. Oke, baik. Jadi emang kalau pemeriksaan perempuan tuh banyak macam-macam gitu. Kalau pemeriksaan cowok, pemeriksaan sperma kelar gitu. Kalau perempuan itu macam-macam. Silakan. Jadi yang pertama itu kan tadi yang pertama cek kondisi rahim, kondisi dinding rahim, kondisi lokasi rahim, bentuk rahimnya gitu ya. Kemudian juga sel telur, kondisi sel telurnya, dan biasanya kalau kita masih muda itu memang kondisi sel telur kita masih banyak. Makanya diupayakan kalau bisa itu punya anak sebelum usia 35 tahun gitu, karena memang kondisi sel telurnya itu masih baik gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada juga masalah di sumbatan. Ada yang namanya saluran tuba falopi. Nah, itu adalah saluran dari vagina kita menuju ke rahim gitu. Nah, jadi ternyata setelah dicek kondisi rahimnya, dicek sel telurnya, nah kita dicek lagi kemudian, jalan masuk spermanya tuh ke dalam rahim gimana gitu. Nah itu dicek melewati prosedur HSG gitu. Nah itu gimana sih modelnya? Jadi kita ditempatin di satu kita tiduran begitu, kemudian disemprotin cairan gitu, disemprotin cairan cukup kenceng, terus nanti kayak ada scan-nya gitu, kayak kalau kita ronsen. Nah itu tuh langsung terfoto gitu kondisi di dalamnya, apakah ada sumbatannya atau tidak gitu. Jadi kita nih perempuan kita punya 2 saluran tuba falopi kanan dan tuba falopi kiri gitu, dan alhamdulillahnya dua-duanya paten, dalam artian dua-duanya tidak ada sumbatan gitu. Jadi logikanya kalau menurut dokter, apabila tidak ada masalah apa-apa di spermanya, logikanya kalau sperma jalan, dia dengan lancar dia bisa masuk gitu ke dalam rahimnya seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya istri saya tidak ada masalah. Kemudian dokter menyarankan saya untuk tes sperma, analisis sperma ya. Jadi waktu itu dokter memerintahkan saya untuk tes sperma di rumah sakit tersebut pagi hari, gitu kan. Jadi saya sebelum berangkat kerja waktu itu datang ke rumah sakit itu dan disuruh untuk melakukan
mengeluarkan ya sperma. tindakan pengeluaran sperma secara manual ya. Iya. Kemudian saya keluarkan spermanya dan dianalisis lah itu sperma, dan pada sore harinya saya ambil hasil dari analisis sperma tersebut, dan ya badai datang. Petir tengah hari Iya. bolong. Iya, badai petir tengah hari bolong. Karena saya merasa nggak ada masalah apa sih ya. Gitu. Jadi kayak hasil ini cukup mengejutkan untuk saya pribadi. Gitu. Didapatilah hasil azoospermia. Saya awalnya nggak ngerti apa azoospermia itu sampai saya benar-benar membaca hasil dari hasil dari sperm analysis. Jadi ya mungkin nanti saya akan tampilkan ya di video. Nah, jadi di sini ada hasil analisa sperma saya berapa, standar WHO itu ada berapa. Nah, di sini hasil analisa spermanya itu untuk yang saya itu 0,0000000, pokoknya 0 doang. Gitu. Saya juga bingung kan, loh kenapa 0 gitu. Kemudian kalau ngelihat standar WHO kan harusnya lebih dari 15 juta per mililiter gitu. Kemudian jumlah total semua pada saat ejakulasi itu harusnya lebih dari 39 juta per ejakulasi gitu. Nah, saya ditulisnya 0 gitu. Dan saya udah punya feeling ini kayaknya nggak bagus nih untuk saya. Dan ya pas kita cari informasi di internet, saya baru mengetahui bahwa ternyata ada yang namanya azoospermia. Dan ya jeger seperti tersambar petir padahal tidak hujan, kita berdua ya menangis tersedih. Pastilah itu ya. Shock banget lah. Shock banget. Ternyata ada sebuah gejala di mana si laki-laki itu tidak bisa membuahi atau ya memberikan keturunan secara normal kepada seorang perempuan karena kasus azoospermia ini gitu. Dan dari situ juga kita baru tahu tuh ya bahwa ternyata ada permasalahan-permasalahan infertilitas di laki-laki seperti azoospermia, terus oligo, tetra, ya macam-macam lah ya. Kalian mungkin bisa cek juga gitu ya di internet, ada banyak sekali informasinya. Namun ya bagi kami yang pada saat itu baru menikah, awam banget sama awam banget sama hal-hal yang kayak gitu kan, kita tuh benar-benar gitu bertanya-tanya kok bisa ada yang seperti ini gitu. Dan ya pada saat itu kita juga disuruh tes ulang ya, seminggu kemudian coba gitu kan, pola makan diperbaiki, istirahat diperbaiki, takutnya hasil yang pertama salah. Dan kemudian saya coba cek di lab yang berbeda gitu kan, dan pada hasilnya sama aja. Jadi pada saat itu dokter menyatakan bahwa saya adalah seorang laki-laki yang azoospermia gitu. Jadi ya mungkin itu dulu video kita pada perkenalan pertama gitu kan. Jadi akan ada banyak sekali pembahasan, tetapi ya perlu diketahui dulu bahwa ya saya adalah laki-laki yang azoospermia. Mengidap azoospermia. Mengidap juga sebetulnya karena ini bukan penyakit. Penyakit ya apa ya? Saya juga bingung sebetulnya. Iya, nanti itu mungkin di video selanjutnya nanti kita akan coba jelasin azoospermia itu apa sih gitu ya. Oke. Mungkin itu dulu video untuk awalannya dari kita. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa share lebih banyak lagi tentang upaya-upaya apa yang selanjutnya dokter sarankan ke kita dan yang akhirnya kita tempuh sebagai upaya kita untuk mendapatkan keturunan. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video kami. Mudah-mudahan video kami diterima dengan baik dan mendapatkan support dari kalian, karena tanpa support dari kalian ya kita tidak akan berkembang.
Nggak, biar kita sama-sama semangat karena Iya, benar. sesama pejuang garis 2 itu harus Saling saling support, menguatkan, ya. harus saling support karena kalau kebanyakan lingkungan kita kalau banyak yang bahkan sampai ibaratnya disenggol sama suaminya aja bisa hamil gitu ya. Jadi mereka tidak mengerti gitu ya apa yang kita rasakan. Jadi sebagai sesama pejuang garis 2, kita berharap kita bisa saling support dan bisa saling menguatkan terutama melalui video kita kali ini. Baik, terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di part berikutnya. Bye-bye.